Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam renungan pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita menyadari gereja sangat penting di dalam kekristenan? Setiap orang pada hari Minggu berduyun-duyun ke gereja. Memang sih sekarang banyak ibadah online, tetapi ibadah onsite itu ada warna tersendiri. Di sana orang bisa touch satu dengan yang lain. Ada koinonia di situ. Tuhan bekerja atas gereja. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa bukan hanya gereja yang penting, tapi rumah kita, rumah Bapak Ibu Saudara juga sangat penting. Seberapa penting rumah bagi kehidupan kita? Sebetulnya kalau kita meletakkan rumah sebagai satu hal yang sama dengan gereja, maka rumah kita akan mendatangkan hadirat Tuhan. Berapa banyak kita yang menyadari bahwa Tuhan memandang rumah dan keluarga adalah sangat amat penting. Ulangi bersama dengan saya, rumah dan keluarga adalah sangat amat penting. Kenapa? Tuhan memulai kehidupan manusia dengan pernikahan atau keluarga. Komunitas pertama yang Tuhan bangun, Kejadian 1 ayat 28. Tuhan memberkati mereka, Adam dan Hawa, adalah sebuah keluarga. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui bahwa rumah atau keluarga itu adalah diberkati Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Mazmur 101 ayat yang kedua, saya bacakan buat saudara. Mazmur 101 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku." Rumah sangat penting. Selama ini kita sering salah kaprah Bapak Ibu, bahwa rumah Tuhan itu hanya gereja. Tapi sebetulnya adalah rumah di mana kita tinggal adalah rumah Tuhan. Kita bisa menaikkan pujian di dalam rumah-rumah kita. Artinya tempat di mana Tuhan mau tinggal dan diam di sana. Di dalam rumah kita juga memperlakukan hal yang sama ketika kita berperilaku di gereja. Di gereja kita menyembah Tuhan. Apakah di rumah tangga kita juga menyembah Tuhan? Di rumah, di gereja, kita mengasihi teman-teman kita, keluarga besar kita di gereja, saudara-saudara kita, keluarga kedua kita. Demikian juga kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita. Di gereja kita melayani. Demikian juga di rumah kita melayani istri kita. Kita melayani suami kita. Kita melayani anak-anak kita. Di gereja kita berdoa. Tapi apakah di rumah tinggal kita juga berdoa? Bapak Ibu Saudara, jadikan rumah tinggal kita, rumah kita seperti gereja. Maka hidup kita akan diberkati. Mazmur 128 ayat 1-6. Ayat ini merupakan ayat hafalan sebetulnya. Berkat atas rumah tangga judulnya. Nyanyian ziarah, berarti ini sebagai nyanyian gitu ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Perhatikan. Ketika Tuhan memberkati rumah tangga kita, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu
damai sejahtera atas Israel. Bukan hanya anak-anak, tetapi cucu kita diberkati Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Berbahagialah dan baik keadaanmu, sehat, sejahtera, dan diberkati Tuhan luar biasa. Istrimu seperti pohon anggur. Anggur adalah sumber sukacita. Istrimu menjadi sumber sukacita dalam keluarga kita. Anak-anak kita menjadi tunas pohon zaitun yang memiliki masa depan yang gemilang, masa depan cerah. Tunas-tunas zaitun tumbuh. Dan yang terakhir, laki-laki suamimu diberkati Tuhan. Kondisi pandemik boleh ada, tapi pekerjaan dan usahanya diberkati Tuhan maju. Dan di dalam nama Yesus berkat rumah tangga ini terjadi atas setiap Bapak Ibu Saudara. Hari ini engkau yang ingin diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu bersama dengan saya. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Seperti kami baca di dalam Mazmur 128 ayat 1-6. Jadi atas setiap kami, setiap tangan-tangan yang terangkat, diberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.